Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Yang pertama-tama yang saya hormati para alim ulama, cerdik cendekia, kepada seluruh jamaah muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya serta barokahnya kepada diri kita. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah masuk ke malam 24. Tak terasa perjalanan melaksanakan siam Ramadan ini terasa baru pekan kemarin. Ya, terasa baru pekan kemarin, ternyata sudah masuk ke yang 24. Mudah-mudahan tarbiyah pendidikan dari siam Ramadan ini mampu menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menaikkan level kita dari orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya hakikat dari yang namanya tujuan siam Ramadan itu tidak lain adalah bagaimana menjadikan diri kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam siam, dalam puasa, Allah tidak hanya menjadikan kita orang-orang yang muhsinin atau orang-orang yang baik atau yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Tapi Allah Subhanahu wa taala menaikkan level kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kalimat ini diawali dengan ya ayyuhallazina amanu kutiba. Kutiba ini menunjukkan sesuatu yang perlu jahada, yang perlu perjuangan, yang perlu pengorbanan. Berbeda dengan wajibah. Wajibah itu kami wajibkan, tapi kutiba sesuatu yang harus diperjuangkan, sesuatu yang harus dikorbankan, sesuatu yang perlu seleksi sehingga di akhirnya siapa yang pantas menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berat yang namanya siam Ramadan. Bukan hanya sekedar menahan lapar dari pagi sampai sore hari, tetapi diri kita harus mempuasahkan anggota tubuh kita. Mata harus dipuasahkan, telinga harus dipuasahkan, anggota tubuh kita harus dipuasahkan sehingga bisa mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal keutamaan orang-orang yang bertakwa sehingga harus kita perjuangkan, sehingga harus kita miliki sebagai pakaian bagi diri kita agar diri kita tidak menjadikan Ramadan ini hanya sekedar rutinitas tahunan saja, tetapi harus membentuk, menjadikan kepribadian kita yang berakhlakul karimah. Ini yang kita harapkan. Maka jangan sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam minas shaimin laisa min siyamihi ila ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Kenapa? Karena dia tidak mampu menahan dari hal yang bisa membatalkan puasanya atau mengurangi pahala dari puasanya itu sendiri. Maka yang pertama, kenapa diri kita harus menjadikan takwa tersebut menjadi tujuan kita? Jawabannya pertama di dalam Qur'annya surat Al-Hujurat ayat ke-13.
Mungkin ini sering diulangi oleh para ustadz, tapi ini mentakkid, menguatkan kita bahwasanya tujuan muttaqin itu adalah tujuan yang terbaik bagi diri kita agar diri kita bisa merealisasikan siratul mustaqim atau jalan yang lurus tersebut. Yang pertama adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Takwa ini membawa kita kepada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini menjadi kendaraan, menjadi wasilah bagi diri kita untuk melangkahkan kaki kita agar diri kita berada di puncak kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita dapatkan dari Syam. Dengan tarbiyah Ramadan ini, kita bukan hanya sekedar membaca Al-Qur'an, bukan sekedar mengasalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, tapi harus ada tujuannya. Tujuan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 11 bulan ke depan adalah tantangan bagi diri kita untuk merealisasikan apa yang kita dapatkan dari 1 bulan tarbiyah yang Allah gembleng kita di bulan Ramadan ini. Ini yang harus kita lakukan. Maka ketika masuk bulan Ramadan, siapapun bisa, siapapun pantas untuk bisa masuk ke bulan Ramadan tersebut. Tidak mengenal dia seorang tukang beca, tukang sayur, tukang sapu, cleaning service, mau dia seorang pemimpin, mau dia sebagai bawahan. Ketika dia punya keimanan dan dia bisa memanage puasanya dengan baik, maka punya kesempatan dirinya bisa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dirinya. Maka ini wadah yang Allah siapkan bagi diri kita. Syam ini adalah wasilah bagi diri kita untuk mengangkat derajat diri kita supaya diri kita berada di tempat yang tertinggi, yaitu sebagai orang-orang yang muttaqin. Kalau kita enak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah minta kita berpuasa selama 1 bulan. Pagi kita berpuasa sampai sore hari, semalamnya boleh berbuka. Coba lihat bagaimana perjuangan para sahabat-sahabat. Bagaimana mereka memperkuat keistiqomahannya, mempertahankan keakidaannya, kemudian mempertahankan ketakwaannya bagaimana. Kita lihat bagaimana Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu adalah seorang remaja yang saat itu kaya raya orang tuanya, pejabat, dan dihormati saat itu. Tapi tak kala Mus'ab bin Umair saat itu mendengarkan risalah yang dibawa Rasulullah SAW di rumahnya Arqam bil Arqam saat itu. Ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran, masuk ke luang hatinya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair merasa tertarik dengan apa yang didapatkan dari Rasulullah SAW. Ini tantangan berat berhadapan dengan ibunya. Sampai dikisahkan Mus'ab bin Umair tersebut ketika dia berperang ditahan, dia mempertahankan bendera yang dibawahnya saat tersebut. Dan sedihnya subhanallah ketika meninggal hanya memiliki 1 kain. 1 kain tersebut ketika ditutupkan bagian kepalanya, terbuka bagian kakinya. Ketika ditutupkan bagian kakinya, terbukalah bagian kepalanya. Bayangkan Mus'ab bin Umair, kalau dia ingin mendapatkan kenikmatan harta muda saat itu, tapi dia tinggalkan semuanya untuk meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia korbankan untuk bisa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya puasa diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai puasa ini kita sia-siakan. Karena tidak ada jaminan tahun depan kita akan mendapatkan puasa di tahun 1445. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu adalah sahabat yang kaya raya. Tak kalah hijrah ke kota Madinah, dia dihalangi saat itu oleh para tentara-tentaranya Quraisy. Oleh kaum Quraisy saat itu, dihalangnya. Kemudian dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf, "Wahai saudaraku, sesungguhnya hal ta'rif, kalian tahu, indanal mal, aku memiliki harta yang banyak di kota Mekah. Ambillah semuanya dan izinkan aku untuk pergi hijrah ke kota Madinah." Bayangkan untuk bisa hijrah ke kota Madinah, dia korbankan hartanya agar dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dengan memperoleh ketakwaan. Ini yang kita harapkan. Makanya wajar kalau 1 bulan kita tidak perlu menyindir saudara-saudara kita. Kenapa masjid berkurang? Kenapa? Inilah seleksi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tarbiyah Ramadan. Orang yang dia ingin mendapatkan muttaqin tersebut, maka perlu yang namanya jahadah. Maka kenapa Rasulullah SAW 10 akhir di bulan Ramadan dia menguatkan, ikat pinggangnya, memotivasi dirinya untuk kembali membaca Al-Quran sebaik mungkin.
Itikaf di masjid jangan sampai terlewatkan, karena kita boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir bagi diri kita. Ini yang pertama, kenapa diri kita harus mengejar muttaqin tersebut, bukan hanya sekedar rutinitas tahunan sehingga diri kita tidak mendapatkan apa-apa dari Ramadan ini. Lalu yang kedua, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa diri kita harus mengejar muttaqin? Jawabannya di dalam Qur'annya, Quran suratnya surat Al-Baqarah ayatnya 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Disuruh berbekal diri kita. Kita ini semuanya calon mati. Ya, kalau sudah mati tersebut tidak ada apa-apa yang dibawa. Kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila min thalathin. Shadaqatin jariyatin, al-ilmi yantafa'u bi, waladun salih yad'u lah." 3 ini bekal kita yang akan kita harapkan, yang akan membantu diri kita. Ramadan adalah tempat yang terbaik, adalah bulan yang terbaik bagi diri kita untuk mengoptimalkan semaksimal mungkin kemampuan beribadah kita. Kata kalau ulama tersebut, maksimal itu ketika engkau berlari, sudah tidak sanggup lagi berlari, merangkak pun tidak kuat, itulah maksimal. Tapi tak kala engkau berlari di atas lapangan tersebut, masih berjalan, itu belum maksimal. Maka Ramadan ini mari kita maksimalkan dengan sebaik mungkin untuk bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Wa tazawwadu, berbekal diri kita dengan Al-Qur'an kita, ya, dengan zikir kita, kemudian amal-amal kebaikan kita, supaya diri kita mendapatkan tadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sami fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan ini, berlomba-lomba di dalam saling menasehati untuk bisa menguatkan Ramadan kita supaya kita mendapatkan kebaikan. Salah satunya saya pernah ingatkan, jangan lupa kita berdoa di bulan Ramadan ini. Karena 1 porsi tempat yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berpuasa. Salasatun la turaddu da'watuhum. 3 orang yang amalan, yang doanya tidak akan tertolak. Yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Lalu yang kedua as-shaimu hina yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Lalu yang ketiga adalah da'watul mazlum, doa orang-orang yang terzalimi. 3 ini yang kita harapkan, 1 porsi yang Allah siapkan, yaitu di bulan Ramadan. Bagi siapa yang berdoa, insya Allah diistijabah. Bagi apa yang halang-halangan atau keluhan-keluhan, doa sama Allah. Bangun di sepertiga malam atau pas ketika tarawih kita berdoa. Jangan sampai kita sia-siakan. Masyarul muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, bahwa sesungguhnya kenapa diri kita harus mendapatkan predikat yang bertakwa? Jawabannya di dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah seandainya penduduk di muka bumi ini mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakah. La fatahna. Allah akan bukakan barakah. Kalau Allah sudah bukakan barakah, dunia itu akan mengejar orang tersebut. Orang itu dikejar oleh dunianya. Kenapa? La fatahna 'alaihim barakah. Kenapa? Karena ketakwaannya sehingga Allah cinta kepadanya. Yang namanya barokah itu ziyadatul khair atau ziyadatul hasanah, bertambahnya kebaikan atau bertambahnya kemaslahatan seseorang karena sesuatu. Punya harta yang banyak, dengan harta yang banyak itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pelit, dia berbagi sama orang lain. Ibadahnya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lailnya bagus, hubungan dengan orang lain bagus. Urusan dunia dia bagus, akhiratnya didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya barokah. Punya ilmu yang tinggi. Dengan ilmu yang tinggi tersebut dia tidak menyombongkan dirinya. Siapapun bisa berteman dengan dirinya, dia sama. Itu yang namanya barokah. Dengan ilmu yang tinggi dia tetap tawadhu. Artinya dia tetap menghormati antara satu dengan yang lainnya. Tapi kalau misalnya punya harta yang banyak, dengan harta yang banyak itu semakin bakhil, pelit, ketit, ya, tidak mau berbagi dengan orang lain, kemudian menganggap orang lain tersebut rendah di bawahnya. Sombong yang ada pada dirinya, ya, dengan dunia dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan dunianya, tapi akhiratnya semakin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya istikhraj.
Ujian yang Allah berikan kepada orang-orang secara dunianya Allah penuhi, tapi secara akhiratnya Allah jauhkan. Maka kenapa ada momentum Ramadan ini? Allah ingatkan kepada diri kita. Allah panggil diri kita. Inilah magnetnya Ramadan, barokahnya Ramadan tersebut. Siapapun yang dulunya tidak pernah datang ke masjid, rajin datang ke masjid karena barokahnya Ramadan. Orang yang tidak membaca Al-Quran, jarang membaca Al-Quran, datang Ramadan, datang kebaikan-kebaikan tersebut, orang semangat untuk bisa membaca Al-Quran. Ini barokahnya dari bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama. Tinggal 7 hari lagi, kalau misalnya di tanggal 23, tanggal 22, kalau misalnya tanggal 21, kurang lebih 6 hari lagi kita akan melaksanakan Idul Fitri. Mudah-mudahan di akhir dari Ramadan ini kita sama-sama menguatkan dengan i'tikaf, bermalam kita untuk berniat di masjid dan mengisi dengan kebaikan-kebaikan. Insyaallah ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai motivasi bahwasanya kita masih punya kesempatan untuk meraih predikat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.